Oke, balik lagi. Kali ini kita mau bahas konten tentang urban legend, Pak. Wah, si urban legend nih banyak nih cerita-cerita. Banyak. Ini dari daerah yang cukup jauh. Nggak perlu gue tanya di mana kan? Nggak usah. Lu bakal jelasin kan? Iya, kita bakal jelasin. Pernah tahu dulu pernah tahu si Manis Jembatan Ancol sih? Tahu Tahu kan? Yang ada Oji, ada sini. Nah, kan? Oji kita punya Oji di bawah, Mbak. Oh iya, pakai kacamata. Tapi itu pasti identik kalau film-film horor itu pasti dia tuh lebih menonjolkan wanita-wanita yang cantik, Ya, gitu, ya benar, seksi, benar. gitu, Ya. Nah, kali ini nih kita mau bahas sesuatu tentang urban legend yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara. kok gue yang jawab ya? Iya. Sulawesi Tenggara. Ini pernah denger nggak? Kandole. Oh, Kandole, ya. Kandole ini sosok perempuan juga, hantu perempuan. Oke. Nah, ini Ki, mau nanya nih, tentang asal-usul Kandole ini sendiri gimana sih? Jadi popularitas legenda Kandole sendiri itu kemungkinan besar berasal dari beberapa faktor. Oke. Nah, yang pertama tuh sosok Kandole digambarkan sebagai wanita cantik yang menggoda, yang menarik perhatian dan rasa penasaran masyarakat. Oke, sama kayak si Manis Jembatan Ancol ya. Terus yang kedua, cerita tentang Kandole diwarnai dengan unsur misteri dan ketakutan yang membuat legenda ini semakin menarik untuk diceritakan dan didengar. Yang ketiga, legenda Kandole diyakini memiliki pesan moral, yaitu untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati saat bepergian di malam hari, terutama di hutan ataupun di tempat-tempat terpencil. Jadi dia tuh kayak mempunyai pesan moral dari cerita ini. Dari ceritanya ini ya. Nah, katanya dengar-dengar nih, sosok Kandole sendiri nih memiliki kemampuan untuk mengubah wujud ya. Nah, ini gimana nih, Ki? Jadi dalam cerita rakyatnya sendiri, hantu sering digambarkan memiliki kemampuan supranatural, termasuk kemampuan untuk mengubah penampilan mereka ataupun wujud mereka. Dalam kasus Kandole sendiri, itu kemampuan ini mungkin digunakan untuk menarik korbannya atau untuk menyembunyikan identitasnya, itu jin seperti apa. Jadi jin yang berkamuflase menjadi sosok wanita ini tadi. Nah, dengar-dengar dan pernah baca sedikit artikelnya, katanya Kandole ini nih suka mengikuti pria. Nah, konon bisa tersesat di hutan, jadi gila atau bahkan mati nih, Ki. Oke. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk hal ini. Jadi pertama, Kandole mungkin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan korbannya, sehingga mereka menjadi bingung, tersesat, atau bahkan kehilangan akal sehatnya. Jadi emang jin itu kan memang bermainnya di pikiran, hati, dan pendengaran. Nah, yang kedua, Kandole ini mungkin membawa mereka ke tempat-tempat berbahaya di hutan, di mana mereka bisa tersesat atau bertemu dengan bahaya lainnya. Bisa binatang buas, bisa apa. Akhirnya mereka itu mati, bisa masuk jurang gitu ya kan. Dan yang ketiga, Kandole ini mungkin memiliki kekuatan spiritual yang dapat membahayakan korbannya secara fisik. Bisa itu mungkin sakit, pegel, ketempelan, kesurupan, itu yang membuat orang ini akhirnya cedera ataupun apes dengan Kandole ini. Nah, ada nggak sih, Ki, beberapa tips yang kayak untuk kita menghindari nih Kandole, seperti membaca doa atau mantra atau pelindungan apa nih benar-benar efektif untuk menangkal itu sendiri lah? Jadi kepercayaan terhadap doa dan mantra perlindungan adalah sesuatu yang bersifat individual dan bergantung pada keyakinan masing-masing. Bagi orang yang beriman, doa dan mantra dapat memberikan ketenangan dan kekuatan spiritual untuk menghadapi situasi yang sulit. Nah, jadi namun penting untuk diingat bahwa doa dan mantra bukanlah solusi ajaib dan tidak dapat menggantikan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang nyata. Jadi tetap kita berdoa, tapi tetap kita waspada lah. Jadi tetap gunakan akal sehat juga. Akal sehat lah ya. Jadi intinya jangan sembarangan lah ya. Betul, jangan ceroboh. Permisi-permisi. Betul, pamit-pamit. Pamit-pamit, amit-amit. Ya kali ada orang lagi tidur kaki lentang. Nah, ada nggak sih, Ki, penangkalan khusus atau ritual khusus dari paranormal nih untuk antisipasi dari hantu Kandole ini sendiri? Kandole ini ya.
Jadi ritual penangkal biasanya dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan energi negatif dan melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus. Ritual ini dapat bervariasi tergantung pada tradisi dan kepercayaan masing-masing. Umumnya ritual penangkalan ini melibatkan pembacaan ayat-ayat suci, ruqyah, terus kayak disemburin air mantra atau ajian-ajian, dan penggunaan benda-benda pusaka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bisa pakai penangkal-penangkal. Kalau orang dulu kan percaya sama jimat terus kayak bambu kuning atau yang hal-hal itu tadi lah yang untuk menangkalnya, seperti itu. Berarti tergantung kepercayaan masing-masing lah ya. Ya, balik lagi ke kepercayaan masing-masing dan dukun mana yang terdekat. Oke nih. Nah, Gini sendiri pernah nggak sih ngalamin ketemu kandole? Ya, jadi selama puluhan tahun saya praktek jadi supranatural, itu baru ketemu itu satu. Nah, jadi itu pun waktu main ke sana ya. Jadi kita ngelihat energinya itu memang bentuknya terlihat. Namun kalau yang yang pembersihan itu banyak banget. Banyak ya? Ya, tapi kalau ketemu langsung yang di tempatnya, di daerahnya itu baru sekali. Tetapi kalau untuk yang emang ngobatin orang yang kena ketempelan hantu kandole itu udah banyak. Udah banyak ya? Nah, dan cara-caranya tetap kita pakai cara pembersihan ruatan biasa. Ruatan lah ya? Iya, pembersihan. Pembersihan diri, segala macam. Ada nggak sih cara gimana, misalkan ada orang yang pengen tahu lebih lanjut atau lebih dalam lagi tentang kandole ini, gimana sih caranya, Gi? Jadi setelah gua tahu dan gua lihat langsung kandole itu seperti apa, ternyata energinya itu hampir seperti kekuatan dari pantai selatan, seperti Nyi Blorong dan lain-lain. Yang katanya ada nikah goib. Jadi emang nikah goibnya itu mereka tuh kayak disatukan karena nih sosok ini emang cantik banget, sosok ya. Dan ada seperti penghulunya nih, supranaturalnya itu yang menjadi penghulunya. Ya akhirnya mereka itu seperti nikah goib, dinikahkan, dan itu sebenarnya cuma secara ilusi aja. Tetapi rasanya itu memang benar-benar terasa karena kan memang interaksi jin itu melalui pikiran, hati, dan pendengarannya. Jadi di saat mereka meyakini sesuatu hal ini seperti nyata, mereka akan merasakan apa yang mereka pikirkan. Nyata lah ya? Nyata. Dan mereka tuh kebanyakan tujuannya itu seperti untuk ilmu pelet ataupun ilmu pesugihan. Seperti itu. Ada nggak nih pesan-pesan untuk masyarakat terkait nih tentang legenda kandole sendiri? Jadi saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, mungkin masyarakat Sulawesi Tenggara sendiri, Tolaki, suku Tolaki ini, untuk tidak terlalu takut dengan legenda kandole. Legenda ini hanyalah sebuah cerita rakyat yang bertujuan untuk memberikan pelajaran moral dan meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi emang untuk ini pengingat lah gitu, agar lebih waspada, Ya, sopan. namun bukan berarti kita harus mengabaikan bahaya yang mengintai di sekitar kita. Terutama saat bepergian di malam hari di tempat-tempat terpencil, tetap ingat baca doa sebelum pergi dan jangan abaikan aja kalau ada suara-suara ataupun sosok-sosok yang memang menggoda atau mengalihkan perhatian kita, seperti itu. Jadi jangan terlalu digubris lah ya. Iya. Seru nih buat pembahasan kita kali ini nih. Nextnya ini kita pasti ada bakal pembahasan lain lagi nih, Gi. Wah, kita pindah ke daerah yang lain. Pindah ke daerah lain nih. Nah, buat yang penasaran, ikutin terus nih konten-konten kita.